dan sebagainya. Ini ketika masalah dulu istilahnya perang melawan para Hizbiyun di Damas. Dan sebagian ulama kemudian merujuk dengan gentleman Jayyid. Nah, kemudian dipuji dengan apa? Dengan kisah itu. Tidak ada istilah untuk apa malu dan hina. Bahkan dia mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apakah? Hadis baru. Khamis wasalasuni ba'dal mi'ah. Kenapa anak? Mungkin anak yang salah. Rabi wasalasun ba'dal mi'ah. Oh iya, nih alamannya ada dua. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsur rabi' wassalasun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-134. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghaut. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau berkata kepada temanmu, mungkin orang di sampingmu, yaitu diamlah pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan permainan atau kesia-siaan, lagho, yaitu kesia-siaan. Dalam lafaz yang lain, lafaznya agak dhaif tapi dia didukung oleh apa makna-makna yang lain, yaitu apa? Waman lagho fala jum'atalah. Barang siapa dia bermain-main maka dia tidak ada pahala Jumat. Tayyib. Gharibul hadis lagho ka ghaza ata bi qaulin saqit, yaitu mendatangkan perkataan yang gugur, perkataan yang sia-sia. Laisa fihi faedah, tidak ada di dalamnya faedah. Wa fasarahu an-Nadhr ibnu Shumail bi al-khuluwi minal ajr, yaitu kosong dari pahala. Iya, sia-sia amalannya itu. Nadhr bin Shumail dia adalah asbatun nasfi Khalil bin Ahmad. Beliau imam, beliau adalah thiqah, dan dalam masalah lughah beliau lughawi. Murid terbaik dari siapa? Khalil bin Ahmad. Bahkan beliau lebih hebat daripada siapa? Sibawayh dalam masalah belajar kepada Al-Khalil bin Ahmad. Ini Nadhr bin Shumail. Dan Imam Ahmad ketika ditanya tentang Nadhr bin Shumail, beliau mengatakan Nadhr bin Shumail itu mutiara yang tersia-sia di antara dua kota besar di sana, yaitu di wilayah Khurasan. Karena apa? Banyak orang-orang kampung yang tidak, orang kota itu yang nggak mau belajar pada beliau, padahal beliau mutiara besar. Kata Imam Ahmad. Tayyib, ini imam besar Nadhr bin Shumail. Tayyib, al-ma'nal ijmali, makna secara global, min a'dhami syi'aril jum'ah al-khutbatan. Termasuk syiar Jumat yang paling besar adalah dua khutbah. Wa min adabil mustami' al-insatu fihi malil khatib. Dan termasuk adab dari orang yang mendengarkan khutbah adalah dia diam dan menyimak dua khutbah itu untuk khatib. Liyatadabbarul mawa'id, untuk merenungkan dan mempelajari petuah-petuah yang disampaikan. Wa yu'ammina 'ala du'a, dan mengaminkan doa. Ini terjadi khilaf tentang masalah ini, tapi lebih baik apa mengaminkannya dalam hati. Kenapa? Karena Rasulullah melarang bicara, maka kita mengaminkan dengan hati. Walidha hadzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kalam. Karena itulah Rasulullah SAW beliau memperingatkan orang-orang dari berbicara. Jangan bicara ketika imam sedang khutbah. Walau bi aqalli syai', walaupun dengan sesuatu yang paling sedikit. Fa inna man naha sahibahu anil kalam walau bi qaulihi ansit. Karena orang yang melarang saudaranya, temannya dari bicara walaupun sekedar apa? Satu kalimat, angsit. Dia adalah fi'il amr ditambah dengan fa'ilnya saja. Wal imamu yahtub, dalam keadaan imam berkhutbah, faqad lagha, dia telah mendatangkan kesia-siaan. Li'annahu ata bimunafin sama'il khutbah. Dia telah mendatangkan sesuatu yang meniadakan makna mendengar khutbah. Walaupun apa? Walaupun hanya satu saat saja. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang kita ambil dari hadis, wujubul insati lil khatib yaumal jum'ah, wajibnya diam untuk khatib di hari Jumat itu. Waqad naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma'a ala wujubi dzalik. Imam Ibnu Abdul Bar telah menukilkan ijma' tentang wajibnya kita diam dan mendengarkan khatib. Dan kewajibannya adalah kewajiban yang besar. Kenapa? Sampai amar ma'ruf nahi mungkar pun dilarang di sini. Dengan apa? Dengan suara. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Ternyata apa? Orang ini sedang melarang kemungkaran. Diamlah engkau demi memuliakan khatib. Ternyata malah dia yang disalahkan.
Menunjukkan apa, memang ini perkara yang sangat besar. Nahi mungkar pun jangan. Kalau dengan bicara, dengan isyarat boleh, karena dia bukan kalam. Isyarat itu bukan kalam, maka boleh dia kasih isyarat. Mungkin tangannya diletakkan di depan bibirnya dan sebagainya. Terserah orang paham yang bagaimana isyarat itu. Jentik telinga. Kenapa? Jentik telinga. Mungkin dengan untuk adiknya atau untuk anaknya. Nah, itu kadang perlu memang. Dengan apa yang kira-kira mereka memahami. Tapi nggak usah berlebihan, kita tunjukkan ada jarum mulutnya kita ginikan, tanda dijahit. Nggak usah, banyak gerakan lagi. Kenapa? Melotot. Itu pun boleh. Pelototi matanya, tayyib. Kemudian yang kedua, tahrimul kalam hala sama'il khutbah. Diharamkannya bicara ketika sedang mendengarkan khutbah. Wa annahu munafin lil maqam. Karena dia itu meniadakan maqam sama'il khutbah tadi. Bukan sedang mendengar kalau sedang bicara. Walaupun apa? Ini adalah sesuatu yang sangat ringan boleh jadi. Yang ketiga, yustasna min hadza man yukhatibul imam au yukhatibuhul imam. Ini diperkecualikan dengan dalil-dalil yang lain. Orang yang mengajak bicara imam atau dia diajak bicara oleh imamnya itu. Ini khusus. Kama taqaddama fi qissatil ladzi dakhala al-masjid. Seperti telah berlalu dari kisah orang yang masuk ke dalam masjid walam yusolli, dia belum sholat. Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Kenapa? Dan juga apa? Memang beliau sangat miskin, kasihan, nggak punya baju. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk apa? Untuk segera sedekah di saat itu juga, membagi baju untuk dia. Kama fi qissatil a'rabi wa kama, dan seperti kisah orang Badui alladzi syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluhkan musim kekeringan, musim kemarau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, istathna ba'dul ulama man kana la yasma'ul khatib li bu'tin. Sebagian ulama memperkecualikan juga untuk orang yang tidak mendengar khatib di tempat yang jauh. Karena apa? Boleh jadi pengeras suaranya tidak sampai, terutama di zaman dulu, atau pengeras suaranya mati dalam waktu yang sangat panjang. Sementara yang di belakang jauh dari imam nggak dengar apa-apa. Apakah dia boleh untuk membaca Al-Quran? Sebagian ulama memang membolehkan, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Cuma yang lebih selamat tentunya apa? Kita zikir dalam hati saja. Tidak harus dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan mulut dan seterusnya. Fa innahu la yanbaghi lahu sukut. Kenapa? Karena tidak layak, kata sebagian ulama, dia diam saja. Waktu terbuang sia-sia kalau hanya diam. Bal yastaghilu bil qiraa'ah aw dzikr. Bahkan lebih baik dia menyibukkan diri dengan qiraa'ah dan zikir. Seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf. Ketika yang khutbah adalah Hajjaj bin Yusuf, mereka sibuk zikir. Nggak mau dengar khutbahnya Hajjaj bin Yusuf. Tapi lama-lama apa? Dalam hati. Kenapa? Karena hajat nanti langsung dipenggal lehernya. Baik. Kalau wahwa wajih, dan ini pendapat yang sangat kuat, yaitu tidak layak orang itu kosong dari amal soleh. Baik. Yang penting apa? Jangan sampai mengganggu yang lain, kata Syekhuna Muhammad bin Hizam, mengganggu bacaan. Walaupun sedikit, tapi kalau banyak orang yang membaca Al-Quran, lama-lama suara akan berdengung, dan ini nggak layak. Mengganggu orang yang dengar khutbah di depan-depannya boleh jadi. Baik. Tentunya yang lebih aman adalah apa? Zikir dalam hati. Itu adalah bagian dari zikir. Wa amma man la yasma'uhu li somam. Adapun orang yang tidak mendengar khutbah karena dia itu adalah tuli, fala yanbaghi an yashghala man haulahu bil jahri bil qiraah. Maka tidak layak untuk dia menyibukkan orang di sekelilingnya dengan bacaan yang keras. Orang lain terganggu, kasihan. Wa yakunu dzalika bainahu wa baina nafsih. Hendaknya dia membaca Al-Qur'annya adalah antara dirinya saja, yaitu membaca dengan bisik-bisik dan seterusnya, kata beliau. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta